Apa kabar sahabatku semua? Mari kita simak cerita yang penuh getaran jiwa. Namun sebelumnya mari kita baca sholawat bersama-sama. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Mari kita simak bersama-sama ceritanya. Pagi itu, suasana di sebuah sekolah kota Mojokerto penuh keceriaan. Para siswa sangat bersemangat karena hari itu adalah outing class yang sudah lama mereka nantikan. Pantai Drini di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta, menjadi destinasi pilihan mereka. Semua siswa berkumpul di halaman sekolah, tertawa dan bercanda satu sama lain. Beberapa dari mereka berbicara tentang petualangan yang akan mereka jalani, sementara yang lainnya mengimajinasikan pantai yang indah dengan ombak yang menantang. Namun, meski terlihat riang, beberapa orang tua siswa yang mengantar mulai merasa khawatir. Salah seorang ibu, yang sejak awal tidak terlalu setuju anaknya mengikuti outing class ke pantai, sempat mendengar cerita dari seorang teman yang mengatakan bahwa Pantai Drini memiliki karakteristik yang berbeda. Ada cerita tentang kejadian-kejadian aneh yang pernah terjadi di sana, yang dianggap oleh sebagian orang sebagai tanda peringatan dari alam gaib. Ibu pernah dengar tentang Pantai Drini? Konon, pantai itu punya kekuatan mistis. Ada kisah-kisah tentang orang yang hilang secara tiba-tiba atau diseret ombak tanpa jejak, kata seorang ibu dengan suara berbisik kepada temannya. Namun, teman ibu tersebut mengabaikan dan hanya menganggap itu sebagai mitos belaka. Dia tidak membiarkan cerita tersebut mengganggu kegembiraannya, meskipun dia merasa sedikit terperangah mendengar cerita itu. Ketika rombongan sampai di Pantai Drini, suasana pantai begitu menawan. Pantai ini memiliki pesona alam yang memukau dengan pasir putih yang luas dan air laut yang biru jernih. Meskipun terlihat damai, ada sesuatu yang terasa aneh di udara. Beberapa siswa yang pertama kali menginjakkan kaki di pantai merasa ada ketegangan yang tak terjelaskan. Angin yang semula sepo-sepo tiba-tiba berubah menjadi kencang, seolah ada sesuatu yang tidak biasa di sana. Sebelum para siswa bermain air, guru-guru mendirikan tenda dan mengatur kelompok. Mereka mengingatkan siswa untuk tidak terlalu jauh masuk ke dalam air. Namun, meskipun begitu, beberapa siswa yang lebih berani, seperti Dimas dan Andi, mulai mengajak teman-temannya untuk berenang dan melawan ombak. Meskipun peringatan diberikan, mereka tidak mendengarkan dan semakin jauh menuju ke tengah laut. Di tengah kegembiraan itu, ada seorang guru yang merasa tak nyaman. Ibu Rina, guru pendamping yang sudah cukup lama bekerja di sekolah, merasa gelisah melihat ombak yang terlihat lebih besar daripada biasanya. Sebuah perasaan aneh muncul di hatinya, seakan-akan ada sesuatu yang mengawasi mereka. Dia mengingatkan para siswa dengan suara lembut namun tegas agar tetap berhati-hati, tapi perasaan waspada itu tetap mengganggunya. Di sisi lain, seorang siswa bernama Rina, yang sedang duduk di tepi pantai, merasa ada hal yang tak bisa dijelaskan. Ketika dia memandang ke arah laut, dia merasa ada sesuatu yang menatap balik dari dalam kedalaman. Pandangannya kosong sejenak, dan ketika dia tersadar, dia melihat ombak yang datang dengan sangat cepat. Saat para siswa mulai bermain air dan saling bercanda, suasana yang awalnya ceria mulai berubah menjadi sedikit tegang. Beberapa di antara mereka mulai merasakan ketidaknyamanan. Ada yang merasakan angin dingin yang tiba-tiba datang, padahal cuaca cukup panas. Beberapa siswa merasa ada yang aneh dengan suara deburan ombak yang terdengar lebih keras dari biasanya. Dimas, yang mulai merasa penasaran dengan ombak yang lebih besar, mengajak beberapa temannya untuk berenang lebih jauh. Tanpa disadari, ombak yang datang dari kejauhan semakin besar, sementara beberapa siswa yang lain merasa bingung dan mulai khawatir. Teriakan kegembiraan yang awalnya meriah berubah menjadi panggilan panik. Di saat yang sama, Andi yang sedang berenang tiba-tiba merasakan sesuatu yang menahan kakinya. Dia berusaha untuk bebas, tetapi sesuatu yang tidak terlihat seolah menarik tubuhnya ke bawah. Kepanikannya mulai meningkat, namun sebelum dia bisa menceritakan hal itu kepada teman-temannya, ombak besar datang dan menghantam mereka dengan sangat keras. Sebelum mereka menyadari, ombak besar datang begitu cepat, menggulung tubuh mereka dan menyeret mereka ke tengah laut. Namun, tidak hanya ombak besar yang mengejutkan mereka. Di tengah teriakan panik yang terdengar, beberapa siswa yang lebih sensitif mulai mendengar suara aneh yang datang dari dalam laut. Suara itu terdengar seperti bisikan-bisikan halus yang menggema di udara, membuat beberapa siswa merasa sangat cemas. Jangan pergi ke sana. Terdengar suara yang sangat pelan,
hampir tidak terdengar, namun cukup untuk membuat beberapa siswa merasa takut. Beberapa dari mereka yang mendengarnya mulai merasakan ketakutan yang tak terjelaskan. Dimas, yang berada cukup jauh di tengah laut, merasa seperti ada yang mendorong tubuhnya ke dalam. Di balik ketakutannya, ada semacam tarikan misterius yang seolah mengendalikan setiap gerakannya. Meskipun teman-temannya berusaha menolongnya, ia seakan tak bisa melawan kekuatan yang lebih besar darinya. Sosok-sosok dalam bayangannya mulai terlihat, mengaburkan pandangannya, dan dia merasa seperti ada sesuatu yang menyeretnya lebih jauh ke dalam. Ibu Rina, yang melihat kejadian itu, berteriak memanggil mereka untuk keluar, tetapi dia sendiri merasa seperti ada yang menghalangi langkahnya. Sebuah kekuatan yang tidak terlihat, seperti tarikan dari laut itu sendiri, menghambat langkahnya. Dia mulai panik saat mencoba berlari untuk menolong, namun tubuhnya terasa sangat berat, seperti terjebak dalam dunia yang berbeda. Dalam pandangannya, laut seolah-olah memiliki wajah, sebuah wajah yang menyeringai menghadapnya. Di tepi pantai, para guru yang berlari untuk menyelamatkan siswa yang terperangkap di laut, merasakan ketegangan yang semakin kuat. Ada semacam bayangan gelap yang melintas di sekitar mereka, tetapi ketika mereka menoleh, tidak ada apa-apa. Beberapa dari mereka, seperti Pak Joko, mulai merasakan mual dan pusing, seakan dunia berputar cepat. Ada angin kencang yang berputar-putar, dan mereka merasa seolah-olah sedang dihadapkan dengan kekuatan gaib yang tidak mereka mengerti. Ketika tim SAR akhirnya tiba dan melakukan pencarian, beberapa penyelam yang masuk ke dalam laut juga merasakan hal yang aneh. Salah satu penyelam yang berhasil menemukan tubuh Dimas mengaku mendengar suara aneh dari dasar laut, seperti bisikan yang meminta tolong. Namun, saat ia berusaha mendekat, suara itu menghilang begitu saja. Ketika ia menarik tubuh Dimas ke permukaan, wajah Dimas terlihat seperti tersenyum, meski ia sudah tidak bernyawa. Setelah pencarian dilanjutkan, tim SAR berhasil menemukan Ibu Rina dalam keadaan kritis, tetapi ia mengaku telah melihat sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. Sebuah sosok yang memandangi dirinya di bawah air, dengan mata yang mengerikan dan mulut yang menganga seperti hendak menelan dirinya. Setelah berhasil ditemukan, Ibu Rina dibawa ke darat dalam kondisi terluka dan linglung. Setelah tim SAR melakukan pencarian yang penuh ketegangan, mereka berhasil menemukan tubuh korban pertama, yaitu Dimas, yang terjebak dalam ombak besar dan terseret cukup jauh dari pantai. Saat tubuh Dimas ditemukan dan diangkat ke permukaan, penyelam tim SAR yang pertama kali melihatnya merasa ada yang janggal dengan ekspresi wajah Dimas. Meskipun ia sudah meninggal, wajahnya terlihat seolah tersenyum tipis, sesuatu yang tidak biasa untuk seorang korban tragedi laut. Para penyelam sempat merasa ada yang aneh dengan atmosfer di bawah air, seperti ada sesuatu yang tidak mereka lihat, tetapi mereka tidak bisa menjelaskan lebih jauh. Proses pencarian dilanjutkan dan sekitar 10 menit kemudian, tim SAR berhasil menemukan tubuh Ibu Rina, guru pendamping yang sempat terjatuh ke dalam laut. Ibu Rina ditemukan dalam keadaan sangat lemah dan hampir tidak bernyawa. Namun, ketika dia dibawa ke darat, ia mulai terbangun, walaupun kondisi fisiknya sangat buruk. Dalam kebingungannya, Ibu Rina menceritakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan. "Saya melihat mereka. Ada sesuatu di bawah sana, seperti wajah yang mengawasi saya," kata Ibu Rina, suaranya lemah dan gemetar. Beberapa penyelam yang mendengarkan cerita itu merasa bingung. Mereka tidak tahu apakah itu hanyalah halusinasi karena keadaan fisiknya yang lemah, atau apakah ada sesuatu yang lebih misterius yang terjadi di bawah permukaan laut. Seiring berjalannya waktu, tubuh korban-korban lainnya ditemukan. Andi, yang juga terperangkap di antara gelombang besar, ditemukan beberapa menit setelah Ibu Rina. Namun, sama seperti Dimas, wajah Andi terlihat seperti tersenyum meskipun ia sudah meninggal. Para penyelamat merasa semakin terganggu dengan penemuan-penemuan ini, seperti ada sesuatu yang tidak mereka mengerti, sesuatu yang gelap di bawah permukaan laut yang tidak bisa mereka kontrol. Akhirnya, setelah pencarian yang sangat melelahkan, tim SAR menemukan korban terakhir yang hilang, seorang siswa bernama Faisal, yang juga terhanyut ombak besar saat peristiwa terjadi. Faisal ditemukan beberapa ratus meter dari lokasi awal kejadian, dalam kondisi yang sama dengan korban lainnya, wajahnya seolah tersenyum dalam keadaan tak bernyawa. Ketika tubuh Faisal diangkat ke darat, suasana menjadi sangat mencekam.
Guru-guru dan beberapa siswa yang selamat mulai merasakan ketegangan yang semakin tinggi. Ada perasaan aneh di udara, seperti sesuatu yang lebih besar daripada hanya ombak dan laut yang menahan mereka. Beberapa dari mereka merasa seperti ada yang mengawasi dari kejauhan, namun ketika mereka menoleh, tak ada apa-apa selain laut yang tenang. Rina, salah satu siswa yang selamat, berkata dengan suara gemetar, "Ada yang tidak beres di sini. Kenapa mereka semua tersenyum begitu? Mereka tidak terlihat seperti biasa." Beberapa siswa yang mendengar ucapan itu mulai merasa sangat cemas, dan ada yang bahkan merasa mual dan pusing tanpa alasan yang jelas. Seperti ada sesuatu yang terhubung dengan kejadian ini, sesuatu yang lebih mistis daripada yang bisa mereka bayangkan. Saat jenazah keempat korban dibawa ke tempat yang lebih aman, suasana semakin hening. Para keluarga yang mendengar kabar duka mulai datang ke lokasi, wajah mereka penuh dengan rasa cemas dan kebingungan. Mereka tahu bahwa anak-anak mereka berangkat dengan semangat yang tinggi, tetapi tidak ada yang menyangka akan terjadi tragedi yang begitu besar. Setelah tubuh korban-korban itu dibawa, beberapa keluarga mulai merasakan keanehan yang tidak bisa dijelaskan. Ada perasaan berat yang menyelimuti udara, dan beberapa dari mereka merasa seperti ada sesuatu yang hilang, sesuatu yang tidak bisa dipahami. Bahkan ada yang merasa seperti pantai itu memanggil mereka, seperti ada hubungan mistis yang terjalin antara korban dan alam sekitar. Pada saat itu, beberapa warga lokal yang mendengar kejadian ini juga mengungkapkan cerita-cerita lama tentang Pantai Drini, yang dipercaya sebagai tempat yang memiliki kekuatan mistis yang kuat. Konon, ada legenda yang mengatakan bahwa pantai ini seringkali menuntut korban-korbannya, menarik mereka ke dalam laut dengan cara yang tidak terlihat, dan terkadang mereka yang terperangkap akan tersenyum sebelum akhirnya dibawa pergi. Sehari setelah tragedi, proses pemakaman para korban dimulai. Namun, tidak seperti biasanya, banyak orang yang merasa ada sesuatu yang aneh saat mereka melaksanakan prosesi tersebut. Banyak yang merasa terperangkap dalam perasaan tak terungkapkan, seolah ada sesuatu yang menahan mereka untuk melepaskan para korban dengan tenang. Sejumlah warga yang lebih tua berbicara tentang kesempatan yang diberikan oleh pantai kepada setiap jiwa yang hilang di sana, dan bahwa korban-korban tersebut akan tetap berada di sana sebagai bagian dari laut itu sendiri. Mereka percaya bahwa setiap kali tragedi besar terjadi di pantai tersebut, arwah yang hilang akan berkomunikasi dengan dunia yang lain, dan seringkali meninggalkan tanda-tanda yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang lebih sensitif terhadap dunia gaib. Beberapa keluarga yang merasa ada sesuatu yang tidak beres memutuskan untuk mengunjungi tempat-tempat yang dianggap keramat di sekitar pantai, berharap bisa menemukan jawaban atas kejadian yang mereka alami. Namun, banyak dari mereka yang kembali dengan perasaan lebih cemas, karena mereka merasa tidak ada penjelasan yang dapat memuaskan hati mereka. Tragedi yang menimpa siswa Mojokerto di Pantai Drini ini tidak hanya meninggalkan luka fisik, tetapi juga luka batin yang mendalam. Bukan hanya tentang kehilangan yang dirasakan oleh keluarga, tetapi juga rasa takut dan cemas yang datang tanpa alasan yang jelas. Apakah ada kekuatan lain yang mengendalikan peristiwa tersebut? Apakah Pantai Drini memang menyimpan misteri yang lebih besar daripada sekadar ombak dan gelombang? Di balik kisah ini, ada banyak pertanyaan yang tidak terjawab. Para korban, yang wajahnya tampak tersenyum meskipun sudah meninggal, seolah membawa misteri yang jauh lebih besar dari sekadar musibah biasa. Pantai Drini, yang penuh dengan keindahan, menyimpan cerita-cerita lama yang tidak pernah terungkapkan. Dan meskipun tragedi ini telah berakhir, misteri tentang apa yang sebenarnya terjadi akan terus menggantung di udara, meninggalkan rasa penasaran dan ketakutan bagi mereka yang terlibat. Semua kita kembalikan kepada Allah, yang Maha Kuasa atas segalanya.